Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para dewan guru yang saya hormati, juga para santri dan santriwati yang saya kasihi, pada pagi hari ini kita mengadakan acara spesial menyambut datangnya bulan Ramadan. Sebelum kita beribadah, maka kita harus belajar segala hal yang terkait dengan ibadah yang akan kita lakukan tersebut. Karena prinsip dalam agama kita adalah al-ilmu qabla al-qawli wal amal, yaitu berilmu sebelum mengucapkan sesuatu dan mengamalkan sesuatu. Begitu juga terkait dengan puasa pada bulan Ramadan. Kita harus berilmu terlebih dahulu sebelum melaksanakan ibadah puasa. Maka karena hal itu, pada pagi hari ini kita akan mengkaji sesuai dengan waktu yang tersedia tentang hal-hal yang berkaitan dengan saumu Ramadan, yang berkaitan dengan puasa pada bulan Ramadan. Yang pertama perlu kita lihat tentang makna dari puasa. Ya, dalam bahasa Arab, dalam istilah fikih, puasa disebut dengan as-siyam, ya, atau as-saum. Disebut dengan istilah apa? As-siyam atau disebut dengan as-saum. As-siyam maknanya adalah al-imsak. As-siyam maknanya adalah al-imsak, yaitu menahan diri dari sesuatu. Menahan diri kita dari sesuatu. Itu disebut dengan al-imsak. Apabila seseorang menahan dirinya dari sesuatu, maka itu disebut dengan istilah al-imsak. Ini pengertian dari puasa secara bahasa. Sementara pengertian as-siyam atau puasa secara istilah adalah al-imsaku anil akli wa syurbi, yaitu menahan diri dari makan dan minum. Menahan diri dari makan dan minum. Wasairil muftirat, dan menahan diri dari semua yang membatalkan ibadah puasa. Ma'an niyah, disertai dengan niat. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, sejak terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Jadi yang dikatakan puasa secara syariat adalah menahan diri dari makan, dari minum, dan dari seluruh yang membatalkan ibadah puasa. Nanti akan kita lihat apa saja yang akan menjadi pembatal ibadah puasa seseorang. Menahan diri dari makan, dari minum, dan dari semua yang membatalkan ibadah puasa. Disertai dengan niat. Disertai dengan niat. Jadi kalau orang tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib, tapi tidak ada niat untuk berpuasa, maka dia tidak dikatakan berpuasa. Ya, dia harus ada niat. Ma'an niyah, disertai dengan niat. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau orang ya nahan dirinya dari makan, dari minum dari jam 8 pagi misalnya sampai jam 5 sore, maka secara syariat dia tidak dikatakan orang yang berpuasa. Karena puasa itu waktunya adalah dari terbit fajar sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Ya, dari terbit fajar min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, sampai terbenam matahari. Jelas pengertian puasa? Baik. Kemudian selanjutnya kita lihat apa hukumnya mengerjakan ibadah puasa Ramadan. Ya, apa hukumnya? Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan mengerjakan ibadah puasa Ramadan bagi setiap muslim yang balik, berakal, sehat,
menetap dan bebas dari penghalang-penghalang puasa seperti haid dan nifas. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada setiap muslim yang tadi syaratnya telah kita sebutkan untuk mengerjakan ibadah puasa. Jadi hukumnya adalah wajib. Dan Allah telah jadikan puasa sebagai salah satu rukun dari rukun-rukun apa? Rukun Islam atau rukun iman, puasa. Jangan sampai nggak tahu. Ya. Jangan sampai tidak tahu. Puasa adalah salah satu rukun apa? Rukun Islam, bukan rukun iman. Ya. Dan puasa merupakan salah satu rukun dari rukun Islam. Ya, yang berapa? Rukun Islam? 3. Berapa? Ada yang bilang 6. Rukun Islam. Ini udah ikhtilaf ulama nih. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 4. Berapa, Ska? 5. Ya. Jadi rukun Islam ada 5. Rukun Islam yang keempat adalah apa? Rukun Islam yang keempat adalah mengerjakan ibadah puasa. Ya. Jadi syahadatain, salat, membayar zakat, berpuasa, kemudian mengerjakan haji. Demikian urutannya dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi puasa adalah salah satu rukun dari rukun-rukun agama Islam. Ya. Kemudian kita lihat dalil yang mewajibkan umat Islam berpuasa. Apa dalilnya? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang hidup sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang pada bulan itu diturunkan Al-Qur'an. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan terhadap petunjuk dan al-furqan, dan pembeda yaitu Al-Qur'anul Karim. Wa man syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang hadir di negerinya, maka hendaklah dia berpuasa. Ayat ini menunjukkan wajibnya berpuasa. Pertama dengan lafaz kutiba. Kutiba maknanya adalah furida, diwajibkan. Kutiba maknanya apa? Furida. Furida itu diwajibkan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Kepada kita-kita inilah diwajibkan berpuasa. Ya, diwajibkan. Ini adalah salah satu bentuk atau kata untuk menunjukkan kewajiban dalam ilmu usul fiqih, yaitu kata kutiba atau kata furida. Ya. Kemudian juga dalam ayat 185 surah Al-Baqarah, Allah mengatakan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang hadir di negerinya, menetap, bukan sedang safar, maka hendaklah dia berpuasa. Ini juga ada perintah untuk mengerjakan puasa. Maka dari dua ayat ini, ulama menegaskan bahwa puasa itu hukumnya wajib. Ya. Yaitu surah Al-Baqarah 183 dan surah Al-Baqarah 185. Selain itu, kewajiban puasa juga berdasarkan kepada hadis-hadis Rasulullah yang sangat banyak yang menyebutkan tentang rukun-rukun Islam, yang diantaranya adalah apa? Puasa. Di antaranya adalah hadis Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun ya di atas 5 perkara. Yang pertama apa? Syahadati an la ilaha illallah. Yaitu kesaksian tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan Muhammad itu utusan Allah. Selanjutnya apa? Wa iqamis salah. Menegakkan salat. Kemudian wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Wa hijji baitillahil haram,
man istata'a ilaihi sabila, dan berhaji ke Baitullah bagi orang yang sanggup melakukan perjalanan ke sana. Ya. Dari hadis Ibnu Umar ini kita mengetahui ada 5 rukun Islam. Pertama syahadatain, kemudian menegakkan salat, yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat saumi Ramadan, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan, dan yang kelima apa? Mengerjakan haji jika seseorang sanggup melakukan perjalanan sampai ke Baitullah, ya. Nah, dari hadis ini kita juga ketahui bahwasanya puasa termasuk ruknun min arkanil Islam, salah satu rukun dari rukun Islam. Taib. Kemudian juga saya sebutkan riwayat yang lain, yaitu riwayat dari Talhah bin Ubaidillah. Ketika seorang A'rabi, A'rabi artinya orang Arab yang tinggal di pedalaman, bukan di perkampungan, bukan di perkotaan. Itu namanya A'rabi, jamaknya A'rab. A'rabi datang kepada Nabi SAW. Sa'irar ra'si, yaitu rambutnya acak-acakan, karena dia melakukan perjalanan yang jauh dari kampungnya. Ya. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni maza faradallahu alaiha minas siyam. Dia datang ke Rasulullah SAW. Ini menunjukkan semangat yang luar biasa dari seorang sahabat yang berasal dari kalangan Arab, ya, dari kalangan Arab pedalaman. Dia datang, rambutnya acak-acakan, bertemu dengan Rasulullah SAW untuk bertanya. Apa kata dia? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni maza faradallahu alayya minas siyam. Apa sih puasa yang Allah wajibkan kepada saya, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, syahru Ramadan. Puasa yang Allah wajibkan ke atas kamu adalah puasa pada bulan Ramadan. Tegas dalam hadis ini bahwasanya puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Fardu dengan wajib itu sama, ya. Kemudian A'rabi tadi bertanya lagi, hal alayya ghairuhu? Apakah ada puasa lain selain dari puasa Ramadan itu yang wajib atas saya, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, la, tidak ada. Illa an tatawwa'a syai'a, kecuali kalau kamu mau puasa sunnah. Jadi yang wajib adalah puasa pada bulan Ramadan. Selain dari itu adalah puasa-puasa sunnah. Puasa yang wajib itu ada 3. Yaitu puasa yang wajib karena telah datang waktunya, yaitu puasa pada bulan Ramadan sebulan penuh. Yang kedua, puasa nazar. Kalau orang bernazar untuk melakukan puasa, maka dia wajib mengerjakan nazar tersebut. Yang ketiga, puasa kafarah, denda terhadap pelanggaran yang dilakukannya. Misalnya ada sepasang suami istri yang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Maka salah satu dendanya adalah apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh terputus. Itu wajib hukumnya. Itu namanya puasa kafarah. Puasa apa? Puasa kafarah. Taib. Nah, ini dalil yang menunjukkan puasa Ramadan itu hukumnya wajib yang berasal dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian ada ijma, yaitu kesepakatan seluruh umat Islam bahwasanya puasa termasuk rukun dari rukun-rukun agama Islam. Kalau di kitab ini dijelaskan, waqad ajma'atil ummah ala wujubi siyami Ramadan. Umat telah berijma, telah bersepakat semuanya dari zaman dulu sampai sekarang. Ya, dimanapun mereka tinggal, di barat, di timur, di seluruh penjuru dunia, semuanya sepakat mengatakan bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Wa annahu ahadu arkanil Islam. Dan semuanya sepakat mengatakan bahwa puasa itu merupakan salah satu rukun agama Islam. Ya. Allati ulimat minad dini bid darurah, yang pasti diketahui dalam agama ini. Pasti orang tahu bahwa puasa itu salah satu rukun agama Islam. Enggak ada keraguan dalam hal itu, ya. Wa anna munkiruhu kafir. Wa anna munkirahu kafir. Dan orang yang mengingkari. Kalau ada orang mengatakan puasa itu enggak wajib, puasa itu bukan salah satu rukun Islam, kalau ada seperti itu, maka apa? Dia merupakan orang kafir, murtadun anil Islam, dan murtad dari Islam. Jadi umat Islam dari sejak zaman Rasulullah sampai masa setelahnya, sampai hari ini, sampai yang akan datang, semuanya sepakat bahwa puasa itu hukumnya wajib. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib, ya. Dan dia salah satu rukun dari agama Islam, pilar agama Islam. Kalau nggak ada puasa, runtuh agama seseorang, ya. Kemudian
dan itu sudah dimaklumi dari agama ini. Pasti diketahui oleh semua muslim bahwa berpuasa pada bulan Ramadan itu hukumnya wajib, ya. Seawam-awamnya seorang muslim dia tahu bahwa puasa itu adalah rukun agama Islam. Kemudian kalau ada yang mengingkarinya, ya, dia menyatakan puasa nggak wajib, puasa itu bikin lemas, ya. Nah, itu dia merupakan orang yang sudah kafir dan keluar dari agama Islam. Nah, dengan demikian maka puasa ini kewajibannya ditetapkan berdasarkan Al-Quranul Karim dengan sunnah Rasulullah SAW dan juga dengan ijma'nya umat Islam. Baik. Jelas ini? Oke. Kemudian kita lihat sedikit tentang keutamaan berpuasa pada bulan Ramadan. Ibadah yang agung mempunyai banyak keutamaan. Ya, salat, ibadah yang agung dalam agama kita, banyak sekali keutamaannya. Begitu pula dengan puasa. Ibadah yang sangat agung, sangat mulia dalam agama kita kedudukannya. Sehingga banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang berpuasa sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kata Rasulullah SAW, "Wa man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Kata Rasulullah, dan barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan, dengan dasar keimanan, di mana dia meyakini bahwa puasa itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, dia ikhlas berpuasa. Apa ganjarannya? Diampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu. Ya, dosa-dosa kecil maksudnya. Jadi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, keimanan akan wajibnya puasa. Ya, orang kalau tidak beriman, maka dia tidak akan bersedia melaksanakan puasa. Dia sangat merasa keberatan ketika berpuasa. Oleh sebab itu yang Allah panggil berpuasa siapa? Orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan akan wajibnya puasa, wahtisaban, dan dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berharap apa? Berharap pahala, berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan dia peroleh? Diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Dosa apa ini? Dosa-dosa kecil yang dia lakukan ya sebelumnya. Kemudian juga hadis yang lain. Kata Rasulullah SAW, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu dalam sehari dan semalam. Wal jumu'atu ilal jumu'ah, salat Jumat menuju salat Jumat yang berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhan, puasa Ramadan menuju puasa Ramadan yang berikutnya. Puasa Ramadan tahun lalu dengan puasa Ramadan tahun sekarang. Apa kata Rasulullah? Mukaffiratun lima bainahunna, adalah untuk menebus dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya. Salat 5 waktu menuju salat 5 waktu, antara satu salat dengan yang lain. Barangkali orang melakukan dosa-dosa kecil di antara 2 salat tersebut. Misalnya antara waktu salat subuh dengan waktu zuhur. Ada dosa-dosa yang dilakukannya. Lalu dia salat zuhur. Maka dosa kecil yang dilakukannya itu ditebus dengan salat yang dia lakukan. Begitu juga misalnya puasa, begitu juga salat Jumat menuju salat Jumat yang berikutnya. Pekan lalu kita salat Jumat. Hari ini kita salat Jumat juga, pekan sekarang. Ada dosa-dosa yang dilakukan antara 2 Jumat tersebut. Maka ditebus dengan melaksanakan salat Jumat. Dihapuskan dosanya dengan mengerjakan salat Jumat. Selanjutnya Ramadan menuju Ramadan yang berikutnya. Ramadan tahun lalu dengan Ramadan tahun sekarang. Banyak dosa-dosa yang dilakukan. Ya. Maka dihapus dengan cara apa? Dengan berpuasa di bulan Ramadan. Ini beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan berpuasa pada bulan Ramadan. Baik, selanjutnya kita kuis dulu, Ustaz. Baik. Ya, supaya kita lebih fokus, kita
ajukan 2 pertanyaan dulu. Ya, jangan angkat tangan dulu sebelum tahu pertanyaannya. Satu. Oh ya. 5 akhwat ya. Taib. Oh ya. Ini untuk ngetes juga. Dia ngikutin atau enggak. Taib. Pertanyaan yang pertama. Untuk ikhwan dulu ya. Sebutkan satu ayat Al-Quran yang memerintahkan wajibnya berpuasa. Mana nih? Yang paling tinggi telunjuknya mungkin. Yang paling cepat siapa tadi? Ulang lagi. Sebutkan satu ayat. Oke, baik. Yang lain ya.